Assalamualaikum pemirsa TV Berita, apa kabar? Ya pemirsa, dialog terkini kembali hadir ke hadapan Anda dengan tema Belajar Al-Quran Sejak Usia Dini. Ya pemirsa, di studio telah hadir Bapak Sunaryo selaku Direktur dari Markas Hanan dan juga beliau adalah seorang pemateri yang menggunakan metode tabarok. Ya Pak Sunaryo, saya langsung akan bertanya ke Bapak. Setiap orang tua pun pasti ya menginginkan buah hatinya menjadi anak yang soli dan soleha. Salah satu yang wajib diajarkan kepada anak adalah segala hal tentang Al-Quran. Nah Bapak, metode yang tepat itu untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak sedini mungkin itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih pada Bu Nadia yang sudah mempersilahkan saya. Begini, bahwasanya usia dini itu merupakan, sebagian orang mengatakan adalah golden age, masa yang sangat cocok untuk diisi apa saja. Jadi ibaratnya kertas putih lah. Jadi kita mau ngisi apa aja itu akan tertanam dalam di anak-anak kita. Nah, alhamdulillah saya mendapat ilmu bagaimana cara mendidik anak usia dini, terutama dalam menghafal Al-Quran. Ilmu ini kita dapat dari seorang syekh namanya Dr. Kamil El-Aboudi dari Mesir. Beliau adalah salah satu keluarga yang sudah masyhur ya. Kemudian beliau sudah dikenal sebagai keluarga yang memiliki ketiga anaknya hafiz Quran di usia dini kurang lebih dari 4 tahun setengah. Dan cerita beliau, kehidupannya sudah terangkum dalam sebuah buku 3 hafiz cilik mengguncang dunia. Nah, jadi metode yang cocok gitu ya untuk mengajarkan Al-Quran untuk anak usia dini dari metode tabarok ini adalah kelebihannya di pembelajarannya lewat multimedia. Jadi anak-anak belajar dengan audio visual. Jadi di kelas anak-anak kita belajar visualnya melihat TV, kemudian audionya mendengarkan murotal yang sudah disetting oleh Dr. Kamil El-Aboudi. Seperti itu. Oke, ya Pak Sunaryo, usia berapakah yang paling tepat untuk kita mengajarkan Al-Quran dan dimulai dari manakah pembelajarannya itu Pak? Nah, usia yang diberikan di metode tabarok itu minimal 3 tahun. Namun sebenarnya proses menghafal metode tabarok itu sejak dalam kandungan. Ketika anak itu sudah umur 40 hari, ketika ruh sudah ditiupkan, disitulah mulai proses pembelajaran. Jadi anak-anak itu usahakan ketika ibu kita mengandung, jangan sampai mendengarkan suara-suara atau berita-berita yang tidak baik yang didengarkan oleh anak kita. Jadi usahakan bapak ibu jangan bertengkar ketika ibu sedang mengandung, karena itu akan mempengaruhi janin. Nah, alangkah baiknya jika janin itu didengarkan Al-Quran, bukan musik. Nah, banyak penelitian bahwa jika anak kita sering didengarkan musik, maka ketika dia lahir, ketika dia rewel, maka dengan musik dia akan diam. Nah, itu efeknya. Nah, alangkah baiknya kalau dia didengarkan Al-Quran. Banyak contoh, salah satunya keluarga Ahsani, itu beliau tidak mau tidur kalau tidak didengarkan Al-Quran. Alhamdulillah keluarganya Ahsani juga termasuk yang sudah hafal Quran sejak usia dini. Dan adiknya Ahsani itu menghafal Quran di umur 5 tahun atau 6 tahun dan selesai hafal Quran 30 juznya hanya dalam waktu 6 bulan. Nah, itu karena prosesnya sejak dari awal mendengarkan. Jadi proses yang paling bagus anak-anak usia dini menghafal Quran itu hanya dengan mendengarkan Al-Quran, seperti itu. Iya Pak, lalu apa yang membedakan nih dari metode tahfidz balita lainnya dengan metode yang Bapak lakukan, tentunya metode tabarok ini? Apa perbedaannya nih Pak? Perbedaan yang mencolok adalah kalau saya lihat, kalau di Indonesia biasanya memakai metode tradisional. Anak-anak suruh membaca Iqra, kemudian setoran dengan gurunya.
Padahal anak-anak seusia dini itu tidak boleh dibebankan dengan membaca gitu. Jadi ada proses-prosesnya. Nah, di metode tabarok ini seperti saya katakan tadi adalah metodenya sangat cocok karena dia multimedia, visual dan audio. Jadi anak hanya menonton video di televisi dengan suara syekh yang sudah disetting. Jadi kalau anak-anak itu mendengarkan suara syekh, otomatis bacaan syekh benar-benar terekam di otaknya. Jadi kita bisa lihat di mana syekh berhenti bacaannya, anak-anak juga di situ berhenti bacaannya. Jadi kalau anak-anak usia dini salah dalam mengajarkan Al-Quran, maka ketika besar akan salah terus. Nah, salah satunya adalah Ahsani, beliau mendengarkan suara salah satu seorang syekh, namun ketika dia setoran untuk mengambilkan sanad, ternyata bacaannya salah. Nah, jadi Bapak Ibu pemirsa di rumah, ketika memilih murattal, tolong pilih syekh yang sudah berstandar nasional dan memiliki sanad. Jadi agar tidak salah, karena kalau anak belajar seperti pepatah Arab mengatakan, at-ta'allum fis sigor kan naqsi 'alal hajar, itu belajar anak kecil itu sangat mendalam. Jika salah di awal akan salah terus dan susah untuk diperbaikinya. Mungkin seperti itu. Oke. Lalu nih Pak, bagaimana awal mulanya sih penerapan metode tabarok ini di Indonesia sendiri? Lalu apakah ini adalah sebuah hasil pengembangan tentunya dari negara Mesir atau memang ada tercipta metode ini dari para ulama di sana nih Pak? Nah, masuknya metode tabarok ini sebenarnya sudah ada tahun 2012 atau 2013 oleh Ustadz Yusuf Mansur. Namun pengembangannya yang lebih intens dan lebih menyebar luas itu pada tahun 2016 awal oleh penulis bukunya Ustazah Ida Rahmawati dan Ustadz Fatin Masyudi. Karena apa? Karena beliau menulis buku tentang sejarah perkembangan metode tabarok seperti itu. Dan salah satu contohnya sudah ada, yaitu Ahmad Fawaz, itu anaknya Ustazah Ida juga, yang memang murni produk tabarok belajar di Mesir. Ya, Ahmad Fawaz itu alhamdulillah finalis RCTI 2016. Nah, dari sinilah metode tabarok mulai menyebar luas dengan Ustazah Ida, Ustadz Fatin dan anaknya Ahmad Fawaz melalui pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengadakan pelatihan metode tabarok yang ke-21 di Kota Karawang dan dihadiri oleh para peserta dari seluruh provinsi. Jadi kita namakan pelatihan guru nasional karena ada yang datang dari Aceh, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, semua pada datang ke Karawang. Alhamdulillah. Itu kegiatannya diadakan memang beberapa kali dirutinkan atau memang ketika memang sudah terkumpul peserta baru diadakan kegiatan nih Pak? Nah, kegiatan ini diadakan tidak rutin, di mana yang penting ada kota pengaju yang siap mengadakan pelatihan dengan ketentuan pesertanya 200 orang. Jadi kalau sudah ada 200 peserta, penemu metode tabarok Dr. Kamil Al-Budi akan datang ke Indonesia untuk mengadakan pelatihan ini. Dan menjawab pertanyaan sebelumnya bahwa metode tabarok ini murni dari hasil cipta keluarga Dr. Kamil Al-Budi. Tabaroknya adalah anak pertama Dr. Kamil Al-Budi yang dikukuhkan sebagai hafiz tercilik termuda di dunia di Jeddah waktu musabaqah di umur 4 tahun setengah. Dan metode tabarok ini awalnya berkembang di kota Jeddah selama 10 tahun, kemudian berkembang di kota Mesir, di kota asal kelahiran tabarok di Tonto, baru masuk di Indonesia tahun 2016. Dan metode ini tidak hanya di Indonesia, ada juga di Malaysia, Thailand, dan Filipina. Oke, dan tentunya Bapak sendiri pun memang punya suatu lembaganya ya di sini ya. Tapi nanti akan membahas lebih jauh tentang lembaga, tetapi setelah jeda berikut ini ya Pak ya. Oke. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Terkini.